Aktivitas manusia selalu meninggalkan sisa yang dianggap sudah tidak berguna lagi atau barang buangan yang disebut dengan sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan ataupun proses alam yang berbentuk padat. Mulai dari sampah rumah tangga, pasar, limbah pabrik, atau sisa-sisa kegiatan produksi dalam industri. Sampah menjadi masalah penting yang perlu untuk ditangani, sebab jumlah sampah yang semakin banyak yang dihasilkan dari kegiatan manusia menjadi sumber penyakit. Jika terus-menerus menumpuk tanpa adanya upaya untuk mengurangi jumlah sampah, bukan hanya berdampak pada kesehatan saja, namun juga mengenai berbagai sisi kehidupan. Pertambahan penduduk Jawa Barat yang diprediksi mencapai 55,2 juta jiwa pada tahun 2030 tentunya dapat meningkatkan timbulan sampah. Hal tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan untuk lahan tempat pembuangan akhir sampah atau TPA. Ditambah lagi, dengan kondisi TPA di Jawa Barat saat ini yang sudah overload. Berdasarkan data SPSN, timbulan sampah di Jawa Barat mencapai 25.333 ton per hari yang didominasi oleh sampah sektor rumah tangga. Sehingga pemikiran masyarakat terkait pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir saja tidak akan menyelesaikan permasalahan sampah di Jawa Barat. Namun, diperlukan pengelolaan sampah yang baik dimulai dari sumbernya. Permasalahan sampah ini tidak hanya menyebabkan pencemaran lingkungan dan menimbulkan bau, namun juga menjadi penyebab terjadinya banjir di beberapa daerah, peningkatan emisi gas rumah kaca, dan juga mengganggu keseharian manusia itu sendiri. Kebakaran gunung sampah yang menumpuk di TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat sejak 3 hari belakangan belum juga padam. Proses pemadaman terkendala akibat kondisi sampah yang mengering serta lokasi titik api yang sulit dijangkau. Dengan kejadian TPA Sarimukti yang terbakar, mulai dari Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 menjadi sebuah pembelajaran pentingnya pengurangan dan penanganan sampah di sumbernya, yaitu dimulai dari diri kita pribadi dan rumah tangga masing-masing. Apa sih yang bisa kita lakukan? Hal paling kecil yang dapat kita lakukan adalah mengurangi penggunaan plastik dengan membawa botol minuman sendiri dan tas yang dapat dipergunakan berulang dari rumah sendiri. Namun, jika sudah terlanjur menghasilkan sampah, apa sih yang bisa dilakukan? Kita bisa mulai dengan melakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya. Berdasarkan jenisnya, sampah dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu sampah organik, sampah anorganik, sampah residu, dan sampah B3. Sampah organik adalah sampah yang dapat dijadikan pupuk kompos dan pakan ternak, seperti sisa makanan, sisa dapur, dan tanaman. Contohnya adalah sisa nasi, sisa daging, sisa tulang, sisa sayur, dan sisa buah-buahan. Sampah anorganik adalah sampah yang dapat dimanfaatkan kembali dan dapat didaur ulang seperti kertas, kaleng, gelas, kardus, dan botol plastik. Sampah residu adalah sampah yang tidak dapat didaur ulang seperti styrofoam, popok, pembalut, puntung rokok, dan tisu bekas. Sampah B3 adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, seperti bekas elektronik, spray, obat-obatan, lampu bekas, dan batu baterai. Nah, bagaimana nih cara memilah sampah? Yang pertama adalah menyediakan tempat sampah sederhana sebanyak 4 jenis. Tempat sampah ini bisa menggunakan ember bekas, karung bekas, karton bekas, dan lain-lain. Lalu, setelah dipilah, kira-kira apa lagi ya yang perlu dilakukan? Kita bisa melakukan pembuangan sampah sesuai dengan jenisnya. Untuk sampah organik, kita bisa membuat pupuk kompos secara sederhana, atau kalau tidak mampu membuat kompos mandiri, kita bisa mengantarkan sampahnya ke TPS rumah susun untuk diolah kembali menjadi pakan magot. Untuk sampah anorganik, kita bisa menyetorkan ke bank sampah unit yang tersedia di rumah susun masing-masing. Selain kita dapat mengurangi sampah, kita juga bisa mendapatkan uang tambahan. Untuk sampah residu, bisa dibuang ke tempat sampah yang telah disediakan, untuk nantinya dibawa ke TPS dan berakhir ke TPA.
Nah, mudah kan? Mari kita ciptakan apartemen transit sebagai kawasan tuntas sampah rumah tangga. Yuk kita mulai jaga alam kita, maka alam akan menjaga kita. Jadilah solusi, bukan menjadi polusi. Terima kasih.